Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Suef. Pada video kali ini kita akan membahas bab persamaan trigonometri. Pada video sebelumnya sudah kita bahas materi penunjangnya, yaitu ada definisi trigonometri, trigonometri sudut istimewa, dan trigonometri sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pada video kali ini akan kita bahas materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua, persamaan trigonometri sederhana. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan grafik. Perhatikan contoh satu berikut. Penyelesaian nilai X yang memenuhi cos 2X min 90 sama dengan setengah untuk X-nya dari min 180 sampai 180. Nah, ini adalah persamaan trigonometrinya. Apabila kita menyelesaikannya dengan menggunakan metode grafik, maka pertama-tama kita harus menggambar terlebih dahulu fungsi fx sama dengan cos 2x min 90. Nah, ini adalah fungsi fx sama dengan cos 2x min 90. Dan karena x-nya dibatasi, yaitu dari min 180 sampai 180, maka yang kita fokuskan hanya yang ini saja, yaitu dari min 180 sampai 180. Kemudian untuk menyelesaikan atau untuk menentukan penyelesaian X, maka kita buat garis Y sama dengan setengah. Setengah kurang lebih letaknya di sini, maka kita buat garis. Nah, ini ya. Setelah itu kita cari perpotongannya dengan grafik. Perpotongannya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, cuma ada 4 perpotongan. Kemudian dari 4 perpotongan ini, kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian X-nya adalah di sini, yaitu kira-kira nilainya min 165, di sini nilainya min 105, di sini nilainya 15, di sini nilainya 75. Sehingga dapat kita peroleh penyelesaian X yang memenuhi cos 2X min 90 sama dengan setengah untuk X-nya dari min 180 sampai 180, yaitu min 165, min 105, 15, 75. Nah, jadi ini adalah penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan grafik. Selanjutnya kita bahas materi inti pada video kali ini, yaitu penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan metode analisis. Untuk persamaan trigonometri itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah persamaan sin, yang kedua persamaan cos, dan yang ketiga persamaan tan. Bentuk dari persamaan sin yaitu sin fx sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya ada 2. Yang pertama adalah fx sama dengan alfa plus k kali 360. Yang kedua fx sama dengan 180 min alfa plus k kali 360. Kemudian bentuk yang kedua adalah persamaan cos. Bentuknya adalah cos fx sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya juga ada 2. Yang pertama, fx sama dengan alfa plus k360. Yang kedua, fx sama dengan minus alfa plus k360. Yang ketiga adalah persamaan tan berbentuk tan fx sama dengan tan alfa. Penyelesaiannya cuma ada 1, yaitu fx sama dengan alfa plus k 180. Bedanya di sini pakai 180, kalau lainnya pakai 360. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian sebagai catatan, K ini adalah sembarang bilangan bulat, yaitu bisa min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Atau bisa juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Intinya K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat terserah ya. Sebagai contoh, perhatikan contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi sin X sama dengan sin 30. Untuk X-nya dari 0 sampai 360. Penyelesaiannya, perhatikan di sini adalah persamaan sin. Sin X sama dengan sin
30. Maka kita fokuskan ke bentuk yang pertama ya, yaitu persamaan sin. Sin fx sama dengan sin alfa. Sin x sama dengan sin 30. Berarti ini sebagai fx, ini sebagai alfa. Kita fokus ke penyelesaian yang pertama dulu, yaitu fx sama dengan alfa plus K360, yaitu x sama dengan alfanya 30 plus K kali 360. Sesuai dengan ini ya. Nah, karena ini bentuknya sudah X sama dengan, maka tinggal kita jalankan K-nya. Pertama-tama, kalian pahami dulu K-nya ini sembarang bilangan bulat ya. Kalau K-nya ini kita coba min 1, kita masukkan K-nya min 1, yaitu min 1 kali 360 sama dengan minus 360, ditambah 30 sama dengan minus 330. Maka kita peroleh X-nya sama dengan tadi minus 330. X sama dengan minus 330 itu tidak masuk ke dalam interval ini. Karena interval ini itu dari 0 sampai 360 ya. Maka untuk K sama dengan min 1, X-nya tidak memenuhi. Apalagi kalau K sama dengan min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian setelah K sama dengan min 1 kita coba K-nya sama dengan 0. Kita masukkan K-nya 0. 0 dikali 360 sama dengan 0. Ditambah 30 sama dengan 30. Kita peroleh X sama dengan 30. Untuk X sama dengan 30, ini masuk pada interval ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah X sama dengan 0, yaitu X sama dengan 1. Coba kita masukkan, mohon maaf, K-nya ya. Ketika K sama dengan 0, kita coba K sama dengan 1. Kita masukkan K-nya 1. 1 dikali 360 sama dengan 360, ditambah 30 sama dengan 390. Kita peroleh X sama dengan 390. Untuk X sama dengan 390, ini tidak masuk ke dalam interval ini ya. Maka tidak bisa digunakan. Maka untuk K sama dengan 1 sudah tidak masuk, apalagi untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Maka untuk penyelesaian yang pertama ini, hanya kita peroleh X-nya sama dengan 30. Untuk K sama dengan 0 saja ya. Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu berbentuk fx sama dengan 180 min alfa plus K360. Yaitu fx-nya x sama dengan 180 min alfanya 30 plus K360. 180 dikurangi 30 sama dengan 150. Bentuknya sudah X sama dengan, langsung kita uji K-nya. Misalkan kalau K-nya min 1 dikali 360 sama dengan min 360, ditambah 150 sama dengan min 160. Mohon maaf, min 210 ya. Nah, min 210 tidak termasuk di sini ya. Maka untuk K sama dengan min 1 itu sudah tidak termasuk. Sekali lagi apalagi K sama dengan min 2, K sama dengan min 3, dan seterusnya. Kemudian setelah K sama dengan min 1, kita uji ternyata tidak masuk. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, 0 dikali 360 sama dengan 0, ditambah 150 sama dengan 150. Nah, ini masuk ya. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah K sama dengan 0, yaitu K sama dengan 1. Kalau K-nya 1, 1 dikali 360 sama dengan 360, ditambah 150 sama dengan 510. Nah, sudah tidak masuk ya. Sekali lagi, ketika K sama dengan 1 itu sudah tidak masuk, apalagi untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Maka untuk penyelesaian yang kedua ini, hanya kita peroleh X-nya sama dengan 150. Dengan demikian dapat kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30, yaitu 30 dan 150. Selanjutnya kita bahas yaitu contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi cos 2X min 90 sama dengan setengah.
untuk X-nya dari min 180 sampai 180. Nah, ini kalau kita perhatikan, cos 2X min 90 sama dengan setengah ini sama halnya dengan contoh yang pertama tadi ya, yang menggunakan grafik. Nah, nanti coba kita lihat apakah hasilnya juga sama. Harusnya hasilnya sama ya. Nah, ini kita bahas. Nah, persamaannya adalah cos 2X min 90 sama dengan setengah. Di sini ada cos, maka pasti ini bentuk dari persamaan cos ya. Namun, bentuk dari persamaan cos harusnya cos fx sama dengan cos alfa. Cos fx sama dengan, nah ini harusnya menjadi cos alfa. Di sini nilainya setengah. Jadi cos berapa yang nilainya setengah? Yaitu cos 60. Jadi kalian lihat lagi tabel trigonometri sudut istimewanya ya. Jadi cos berapa yang nilainya setengah adalah cos 60. Sehingga bentuknya sudah berubah menjadi cos fx sama dengan cos alfa. Untuk persamaan cos penyelesaiannya ada dua. Fokus penyelesaian yang pertama dulu, yaitu fx sama dengan alfa plus k 360. Penyelesaian yang pertama yaitu fx 2x min 90 sama dengan alfa, alfanya 60 plus k kali 360. Nah, ini kan belum x sama dengan ya, maka ini harus kita rapikan dulu. Min 90 pindah ruas jadi plus 90. Plus 90 ketemu 60 sama dengan 150. Jadi ruas kiri tinggal 2x ya. Kemudian supaya ini menjadi X sama dengan, supaya ini menjadi X saja ya, maka harus dibagi 2. Maka kedua ruas kita bagi 2. 2X dibagi 2 sama dengan X, 150 dibagi 2 sama dengan 75, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Sekarang bentuknya sudah X sama dengan, maka kita jalankan K-nya. Langsung saja untuk K sama dengan min 1, maka diperoleh K-nya min 1 ya. Min 1 dikali 180 sama dengan min 180 ditambah 75 sama dengan min 105. Maka kita peroleh X-nya min 105. Nah, min 105 masuk dalam interval ini ya. Nah, dalam hal ini saya tidak mencoba untuk K sama dengan min 2. Karena untuk K sama dengan min 2, kalau kita masukkan min 2 dikali 180 sama dengan 360, minus 360, minus 360 ditambah 75 sama dengan minus 285. Nah, ini tidak masuk ke dalam interval ini ya. Maka untuk K sama dengan min 2, K sama dengan min 3, K sama dengan min 4, dan seterusnya, itu sudah otomatis tidak masuk dalam interval ini ya. Jadi tidak usah dicoba. Kemudian setelah K min 1, kita coba K 0. Kalau K-nya 0, 0 dikali 180 sama dengan 0, ditambah 75 sama dengan 75. Nah, 75 masuk ke dalam interval ini ya. Setelah K 0, K sama dengan 1, 1 dikali 180 sama dengan 180, ditambah 75 sama dengan 225. Sudah tidak masuk ya. Maka untuk K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya tidak perlu dicoba karena sudah jelas X-nya sudah tidak masuk ya. Nah, sekali lagi K ini terserah ya. K ini adalah sembarang bilangan bulat. Tapi K-nya ini harus memperoleh X yang masuk ke dalam interval yang sudah ditentukan ya. Jadi K-nya itu terserah, tapi X-nya harus masuk ke dalam interval ya. Seperti itu. Nah, jadi penyelesaian pertama ini menghasilkan X sama dengan min 105 dan 75 ya. Kemudian kita fokus ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan min alpha plus K360, yaitu fx-nya ini sama dengan min alfanya. Alfanya tadi 60 plus K360. Nah, sekali lagi ini bentuknya kita jadikan X sama dengan dulu ya. Maka min 90-nya harus pindah ruas. Min 90 pindah ruas jadi plus 90. Plus 90 ketemu min 60 sama dengan plus 30. Ini tinggal 2X. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 ya.
2x dibagi 2 sama dengan x, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Maka kita peroleh x sama dengan 15 plus kat 180. Setelah bentuknya x sama dengan, maka k-nya kita jalankan. Langsung saja, misalkan k-nya sama dengan min 1. Kalau k-nya min 1 dikali 180 sama dengan min 180, ditambah 15 sama dengan min 165. Min 165 ini masuk ke dalam interval ini ya. Kemudian setelah min 1, kita jalankan k-nya sama dengan 0. K-nya 0 dikali 180 sama dengan 0 ditambah 15 sama dengan 15. 15 ini masuk ke dalam interval ini ya. Untuk penyelesaian yang kedua ini, kita hanya memperoleh x-nya yaitu min 165 dan 15. Sehingga dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x min 90 sama dengan setengah, yaitu min 165, min 105, 15, dan 75. Nah, kalau kalian perhatikan, ini penyelesaiannya sama persis dengan contoh yang pertama, yaitu yang menggunakan grafik. Jadi, baik menggunakan grafik atau secara analisis, pasti hasilnya sama ya. Tapi dalam hal ini dianjurkan kalian bisa menggunakan metode analisis ya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Karena kalau menggunakan metode grafik itu sangat tidak mungkin karena kita harus menggambar grafik dan lain sebagainya ya. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu tentukan penyelesaian x yang memenuhi akar 3 tan 3x plus 15 plus 1 sama dengan 0 untuk x-nya dari 0 sampai 180. Oke, penyelesaiannya perhatikan di sini ada tan. Maka dia termasuk ke dalam bentuk persamaan tan ya. Namun persamaan tan ini bentuknya adalah tan fx sama dengan tan alfa. Maka ini harus kita arahkan ke bentuk tan fx sama dengan tan alfa. Caranya seperti ini. Plus 1 pindah ruas menjadi min 1 ya. Kemudian ini kan dikali akar 3. Dikali akar 3 pindah ruas jadi dibagi akar 3. Kebalikannya ya. Kalau plus atau ditambah pindah ruas jadi dikurangi. Kalau dikali pindah ruas jadi dibagi ya. Kemudian ini penyebutnya masih irasional. Kita rasionalkan dengan cara dikali akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Kemudian 1 dikali akar 3 sama dengan 1 akar 3. Nah, sekali lagi bentuknya harus tan fx sama dengan tan alfa. Ini sudah tan fx sama dengan ini harusnya tan alfa ya. Oke, pertama-tama tan yang nilainya negatif itu di kuadran 2 dan di kuadran 4. Misalkan kita ambil di kuadran 2. Sebenarnya kalian ngambil di kuadran 4 juga boleh ya. Terserah. Tapi dalam hal ini saya mengambil di kuadran 2. Di kuadran 2 rumusnya adalah 180 min theta. Nah, tetanya berapa? Tetanya yaitu tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3, yaitu tan 30. Maka kita peroleh tetanya 30. Tadi di kuadran 2 rumusnya 180 min theta. Tetanya 30 menjadi 180 kurangi 30 sama dengan 150. Maka tan yang nilainya min sepertiga akar 3 adalah tan 150 ya. Nah, ini sudah kita peroleh. Tan fx sama dengan tan alfa. Nah, sekali lagi ini kalian harus benar-benar paham ya di video sebelumnya, yaitu di materi penunjang ini harus benar-benar paham. Supaya kita bisa dengan mudah memperoleh tan yang nilainya min sepertiga akar 3 adalah tan 150, yaitu di kuadran 2 ya. Nah, untuk tan sendiri ini cuma ada satu penyelesaian, yaitu fx sama dengan alfa plus k 180. Nah, ini ya, fx sama dengan alfanya 150 plus k 180. Ini kita sederhanakan dulu menjadi x sama dengan, yaitu dengan cara plus 15-nya pindah ruas.
plus 15 pindah ruas jadi minus 15. Ditambah 150 menjadi 135. Ini ya, 150 dikurangi 15 yaitu 135 ya. Kemudian ini tinggal 3x. Maka kedua ruas kita bagi 3. 3x dibagi 3 sama dengan x. 135 dibagi 3 sama dengan 45. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Sehingga kita peroleh x sama dengan 45 plus kat 60 ya. Nah, ini sudah x sama dengan bentuknya. Maka langsung kita jalankan k-nya ya. Langsung saja untuk k-nya sama dengan 0. K-nya 0 ya. 0 dikali 60 sama dengan 0. Ditambah 45 sama dengan 45. Masuk ke dalam interval ya. Kemudian k-nya 1. 1 kali 60 sama dengan 60. Ditambah 45 sama dengan 105. Masuk ke dalam interval. Kemudian untuk k-nya 2. 2 kali 60 sama dengan 120, tambah 45 sama dengan 165. Masih masuk ke dalam interval. Nah, dalam hal ini kalau kita lanjutkan k-nya 3. 3 kali 60 sama dengan 180, ditambah 45 sama dengan 225. Sudah keluar dari interval ya, berarti tidak masuk. Apalagi untuk k-nya sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Sehingga dalam hal ini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 45, 105, dan 165. Jadi perlu kalian perhatikan, apapun bentuk persamaannya, maka kalian harus bisa mengarahkannya ke dalam bentuk sin fx sama dengan sin alfa, atau cos fx sama dengan cos alfa, atau tan fx sama dengan tan alfa. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kalian tinggal ngikutin penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, jadi metodenya seperti itu kalau analisis ya. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kelima, yaitu tentukan penyelesaian X yang memenuhi sin 2X sama dengan cos 10 untuk X-nya dari 0 sampai 360. Penyelesaiannya, nah ini, sin 2X sama dengan cos 10. Sin sama dengan cos. Di sini tidak ada ya, sin sama dengan cos. Nah, maka bentuk cos ini harus kita rubah ke dalam bentuk sin. Nah, di kuadran 1, di video yang kemarin ya, di kuadran 1 itu ada rumus cos alfa atau cos theta sama dengan sin 90 min theta ya. Maka cos 10 bisa kita rubah menjadi sin 90 min 10. Sekali lagi, cos theta bisa dirubah menjadi sin 90 minus theta. Kalian cek lagi rumus di kuadran 1 ya, video yang kemarin. Nah, sehingga dapat kita peroleh ini menjadi sin 90 kurangi 10 sama dengan 80. Nah, bentuknya sudah sin fx sama dengan sin alfa ya. Bentuknya sudah sin fx sama dengan sin alfa. Nah, sehingga dapat kita peroleh penyelesaian yang pertama fx sama dengan alfa plus k360 ya, yaitu 2x sama dengan alfanya 80 plus k360. Ini supaya menjadi x sama dengan maka harus dibagi 2. Ini kita bagi 2, 2x dibagi 2 sama dengan x, kemudian 80 dibagi 2 sama dengan 40, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Sudah x sama dengan, maka langsung kita jalankan k-nya. Langsung saja untuk k sama dengan 0, 0 dikali 180 sama dengan 0 ditambah 40 sama dengan 40. Masuk ke dalam interval. Kemudian untuk k-nya 1, 1 kali 180 sama dengan 180 ditambah 40 sama dengan 220. Masih masuk ke dalam interval ya. Kemudian lanjut ke penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 180 min alfa plus k360. Yaitu fx-nya 2x sama dengan 180 min alfanya 80 plus k360 ya. 180 kurangi 80 sama dengan 100. Kemudian supaya ini menjadi x sama dengan, kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2 sama dengan x. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Bentuknya sudah x sama dengan, maka langsung saja kita jalankan k-nya ya. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya 0 dikali 180 sama dengan 0 ditambah 50 ya.
masih masuk ke dalam interval. Kemudian untuk K-nya 1 dikali 180 sama dengan 180 ditambah 50 sama dengan 235. Masih masuk ke dalam interval ya. Sehingga dari penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 40, 50, 220, 235. Biasanya diurutkan ya dari terkecil ke terbesar. Kemudian kita lanjutkan contoh yang ke-6. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi sek X min 15 sama dengan 2. Untuk X-nya dari 0 sampai 360. Penyelesaiannya sek X min 15 sama dengan 2. Nah, ini ada sek alias sekan ya. Nah, padahal di sini tidak ada persamaan sekan. Maka ini harus kita definisikan dulu. Di video yang kemarin, di video yang dulu ya, sek ini definisinya adalah 1 per cos ya. Maka sek X min 15 kita definisikan menjadi 1 per cos X min 15 sama dengan 2. Nah, kemudian 1 per cos ini kita balik. 1 per cos kita balik menjadi cos per 1. Per satunya tidak usah ditulis ya. Kemudian di ruas kanan pun juga seperti itu. 2 per 1 kita balik jadi 1 per 2. Jadi kalau ruas kiri kita balik, maka ruas kanan juga harus kita balik ya. Sekali lagi 1 per cos menjadi cos per 1, sedangkan 2 per 1 menjadi 1 per 2. Sekarang bentuknya menjadi cos X min 15 sama dengan setengah ya. Nah, setengah ini harus kita jadikan cos alfa. Jadi cos berapa yang nilainya setengah? Yaitu cos 60. Sekarang bentuknya cos fx sama dengan cos alfa. Maka untuk persamaan cos, penyelesaian yang pertama adalah fx sama dengan alfa plus K360. Yaitu fx-nya x min 15, alfanya 60 plus K360. Kita jadikan X sama dengan dulu, maka min 15-nya harus pindah ruas. Min 15, kalau pindah ruas jadi plus 15. Ketemu 60 sama dengan 75 ya. Maka ini bentuknya sudah X sama dengan, tinggal kita jalankan K-nya. Langsung saja untuk K sama dengan 0, K-nya 0 dikali 360 sama dengan 0, ditambah 75 sama dengan 75 ya. 75 masih masuk interval. Kemudian langsung ke persamaan yang kedua. Penyelesaian yang kedua ya maksudnya. Penyelesaian yang kedua adalah fx sama dengan min alfa plus K360. Yaitu min alfa plus K360. Min alfanya 60 ya tadi ya. Kemudian min 15-nya pindah ruas. Min 15 pindah ruas jadi plus 15. Ketemu minus 60 sama dengan minus 45. Sehingga kita peroleh X sama dengan minus 45 plus K kali 360. Karena sudah X sama dengan, langsung kita jalankan K-nya saja. Yaitu untuk K sama dengan 1, maka X-nya, nah ini ya, 1 dikali 360 sama dengan 360, ditambah min 45 sama dengan 315. Nah, ini masih masuk ke dalam interval. Jadi untuk persamaan ini, dari penyelesaian pertama dan penyelesaian yang kedua, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 75 dan 315 ya. Selanjutnya contoh yang ketujuh, contoh yang terakhir ya, yaitu tentukan penyelesaian X yang memenuhi cot X min 15 sama dengan tan 2X plus 30 untuk X-nya dari min 90 sampai 90. Penyelesaiannya, nah ini kan cot sama dengan tan. Sekali lagi di sini tidak ada ya cot sama dengan tan ya. Maka cot ini harus kita rubah ke dalam bentuk tan. Nah, di kuadran 1 itu ada rumus cot theta sama dengan tan 90 min theta atau cot alpha sama dengan tan 90 min alpha. Theta dan alpha itu suatu hal yang sama ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, cot alpha itu sama dengan tan 90 dikurangi alpha ya. Sama dengan tan 2x plus 30, kemudian 90 dikurangi min 15. Atau ini dulu ya.
min kali X sama dengan min X, min kali min 15 sama dengan plus 15. Jadi negatifnya ini harus di SCTV. Negatifnya ini 1 untuk semua ya. Min X plus 15. Kemudian 90 ditambah 15 sama dengan 105 min X. Nah, ini sudah menjadi tan Fx sama dengan tan alfa ya. Tan Fx sama dengan tan alfa. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan alfa plus K 180 ya. Penyelesaiannya Fx sama dengan alfa plus K 180. Nah, ini kan di ruas kiri ada X, di ruas kanan juga ada X. Maka X-nya harus kita jadikan satu ruas. Kita kumpulkan di ruas kiri. Maka 2X ini harus pindah ruas menjadi min 2X. Min X-nya tetap. Kemudian 105 ini pindah ruas jadi min 105. 30-nya ini tetap ya. 30-nya tetap. Plus K 180. Kemudian min 2X. Min X sama dengan min 3X. Min 105 ditambah 30 sama dengan minus 75 plus K 180. Kemudian supaya ini menjadi X sama dengan, maka harus dibagi minus 3. Maka kedua ruas kita bagi minus 3. Min 3X dibagi min 3 sama dengan X. Min 75 dibagi min 3 sama dengan plus 25. 180 dibagi min 3 sama dengan min 60 ya. Jadi plus 180 dibagi min 3 sama dengan minus 60. Sehingga dapat kita peroleh, kita jalankan K-nya ya. Untuk K sama dengan min 1 ini langsung aja, karena untuk K sama dengan min 2 pasti tidak memenuhi ya. Jadi langsung aja untuk K sama dengan min 1. Kalau K-nya min 1 ya, min kali min 1 sama dengan plus 1, dikali 60 sama dengan 60, ditambah 25 sama dengan 85. Nah, ini masih masuk interval. Kemudian untuk K-nya 0 ya, minus 0 sama dengan 0, karena 0 kalau dikali negatif tetap 0 ya. 0 dikali 60 sama dengan 0, 0 ditambah 25 sama dengan 25. Ini masih masuk. Kemudian K-nya 1, minus 1, min 1 dikali 60 sama dengan min 60, ditambah 25 sama dengan minus 35. Dan ini masih masuk interval ya. Nah, sehingga dari penyelesaian yang pertama ini kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 85, 25, dan minus 35. Ini saya urutkan seperti ini ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari ini ya, penyelesaian persamaan trigonometri dengan menggunakan metode analisis. Jadi intinya kita tinggal fokus ke 3 persamaan ini ya. Jadi setiap soal harus bisa kalian arahkan ke dalam bentuk 3 persamaan ini ya. Nah, demikian pembahasan dari saya. Semoga video kali ini bisa membantu belajar kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.